di samping di sekitarnya pasti akan tumbuh tunas-tunas kecil seperti ini. Nah, tunas ini nanti akan tumbuh menjadi tunas pisang baru. Terus kalau bambu muncul tunasnya bentuknya seperti ini. Nah, berikutnya ini tanaman tebu. Nah, ini contoh untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Terus berikutnya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif itu yang terkenal adalah cocor bebek. Nah, ini tumbuhan cocor bebek, Misia nggak dapat preparat aslinya. Nah, kalian lihat ya, dilihat baik-baik cocor bebek ini, lihat. Nah, tunasnya muncul di daun, di pinggir-pinggir daun. Jadi disebut tunas adventif karena dia munculnya tidak di tempat yang biasanya dia ada atau tumbuh. Nah, ini munculnya ada di daun. Ini nanti kalau dia kena tanah, dia akan muncul tumbuhan baru, akan tumbuh akar. Nah, kalau ini cemara, cemara adalah salah satu contoh tunas adventif di mana tunasnya ada di akar. Nah, untuk umbi lapis contohnya adalah bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini cakramnya. Nah, ini cakram. Ini nanti akan muncul akar ketika kalian menanam. Nah, bagian dalamnya kalian akan lihat umbi yang pelepah daun yang berlapis-lapis seperti ini. Nah, nanti kalau dia sudah tumbuh, di sini akan muncul daun. Ini contoh dari umbi lapis. Nah, kalau umbi batang contohnya adalah kentang. Nah, kentang yang biasa kalian makan itu kalau kalian biarkan selama beberapa minggu akan muncul mata tunas seperti ini. Nah, mata tunas inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh lainnya adalah ubi dan talas. Nah, umbi akar contohnya antara lain singkong, lobak, dan wortel. Nah, wortel yang biasa kalian makan itu masuk umbi akar. Di mana muncul tunas? Di sini. Kalau kalian sisakan wortel yang kalian biasa potong, di bagian ini kalian masukkan ke dalam tanah selama 2 minggu, ada kemungkinan dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang keenam adalah rizoma. Nah, contohnya rizoma adalah kunyit, jahe, lengkuas. Nah, ini contohnya, ini batang. Nah, daunnya ini muncul di sini. Ini yang biasa terlihat atau belum ditanam. Kalau yang sudah ditanam, ketika kita cabut tanamannya, nah ini bisa terlihat. Ini rizomnya, batang, ini kunyit ya kak. Nah, terus ini akar, muncul akar di sini, nih akar, dan yang muncul di permukaan tanah itu adalah bagian daun. Nah, ini daunnya. Terus berikutnya geragi.
Nah, di geragi kalian akan lihat contohnya adalah stroberi dan rumput teki. Nah, ketika kalian mencari tanaman yang termasuk geragi, kalian cabut dulu tanamannya, kemudian dilihat kalau ada temannya, terus ada batang yang menjalar di permukaan tanah. Nah, ini masuk ke geragi. Nah, ini stolannya itu yang ini. Ini akar, ini daun. Yang terakhir adalah contohnya adalah spora. Miss Amelia. Spora contohnya tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku yang Misia dapat, nah sporanya ada di belakang. Kalau dia masih muda, sporanya berwarna hijau. Nah, ini masih muda. Kalau sudah tua, dia akan berwarna coklat seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Berikutnya, perkembangbiakan dengan vegetatif buatan, contohnya adalah cangkok. Nah, kalau cangkok, awal mulanya kalian harus pilih dulu tanamannya, terus kalian kupas kulitnya. Di sini dikupas kulitnya hingga terlihat bagian batang, bagian dalam. Nah, terus kalian bersihkan, bentuknya seperti ini nanti. Nah, terus ditutup menggunakan plastik yang berisi tanah. Ketika kalian membiarkannya selama 3 bulan, di bagian ini, yang di bagian ujung bagian bawah akan muncul akar. Di bagian dalam tanah ini akan muncul akar. Dan setelahnya kalian buka, potong, sudah siap untuk ditanam. Ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan mencangkok. Kalian bisa mencangkok tanaman seperti mangga, jeruk, rambutan untuk mempercepat memperoleh tumbuhan baru. Nah, kalau untuk stek kalian potong batang tanaman tersebut, hanya tinggal ditancapkan. Contohnya seperti ini. Nah, tadi umbi akar, contohnya adalah, salah satunya adalah singkong. Nah, singkong itu bukan untuk berkembang biak. Singkong berkembang biaknya dibantu oleh manusia dengan cara apa? Stek batang. Nah, ini adalah tanaman singkong. Kalian lihat ciri khas tanaman singkong adalah daunnya seperti jari kita. Nah, ini bagian tangkainya. Nah, ini batangnya. Batangnya tinggal kita tancapkan saja ke dalam tanah seperti ini. Nah, nanti selama beberapa minggu dia akan tumbuh menjadi tanaman baru, hanya seperti ini. Nah, ini adalah contoh stek batang. Contoh stek daun yang terkenal adalah daun tanaman sansevieria atau lidah mertua. Nah, kalian bisa cari tanaman lidah mertua, kalian potong menjadi beberapa bagian. Berikutnya kalian masukkan ke dalam tanah seperti ini. Nah, hanya seperti ini. Kalian tinggal tunggu selama 1-2 bulan. Nah, di bagian yang kalian potong ini nanti akan muncul akar tanaman. Nah, ini adalah contoh dari stek batang. Stek daun. Stek daun ya, Kak. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara
merunduk. Nah, salah satu syarat tanaman bisa merunduk adalah batangnya bisa dilengkungkan kemudian dimasukkan ke dalam tanah atau ditimbun dengan tanah. Nah, ketika kalian menimbun dengan tanah, di sini harus ada alat bantunya berupa kayu atau bambu untuk membantu mempertahankan posisi batang. Nah, setelah itu selama beberapa minggu akan muncul akar serabut di bagian batang yang terkena tanah ini, yang terkubur. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan buatan dengan merunduk. Nah, yang terakhir, menyambung dan okulasi. Ini Lisya tidak akan bahas lebih jauh karena Lisya berharap hanya materinya yang dipertanyakan adalah cangkok, stek, dan runduk. Lisya harap paparan hari ini bisa membantu kalian paham tentang perkembangbiakan vegetatif. Nanti untuk tugasnya akan Lisya informasikan di